47 akan memperkenalkan diri. Pertama yaitu dari Majutul Mardiana, saya, lalu ada rekan saya yaitu Firina Fira. Kami akan mempresentasikan pengaruh motivasi belajar dan disiplin terhadap nilai mahasiswa, yaitu salah satu tugas akhir dari mata kuliah metode kuantitatif yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Pak Andi Martias, SE MSI Akakia. Kami dari kelas 646 E31 dari kampus UBSI Dewi Sartika. Selanjutnya ada latar belakang. Prestasi belajar merupakan salah satu indikator pencapaian tujuan nasional pendidikan. Prestasi belajar peserta didik pada dasarnya dipengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor dari dalam diri dan juga faktor dari luar diri serta didik itu sendiri. Salah satu faktor utama peningkatan prestasi belajar adalah motivasi dan disiplin belajar. Peserta didik yang dengan motivasi dan disiplin belajar yang tinggi akan selalu bersungguh-sungguh dalam belajar dan enggan tekun mempelajari materi-materi pelajaran yang diperoleh di perguruan tinggi sehingga kelak mendapat prestasi belajar yang tinggi. Dalam dunia pendidikan, motivasi belajar dan disiplin merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai akademik mahasiswa. Motivasi belajar memberikan dorongan yang kuat bagi mahasiswa untuk belajar dan berprestasi, sedangkan disiplin membantu dalam menjaga konsistensi dan ketertiban dalam proses pembelajaran. Bagaimanapun, motivasi belajar dan disiplin saling terkait dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan disiplin baik akan lebih mampu mencapai hasil belajar yang optimal dibandingkan dengan siswa yang kurang termotivasi dan kurang disiplin terhadap belajar. Selanjutnya, tujuan. Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama untuk menganalisis secara dalam pengaruh motivasi belajar yang tinggi akan berdampak positif terhadap nilai mahasiswa. Yang kedua, untuk menganalisis mahasiswa yang memiliki tingkat disiplin yang baik cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik daripada mereka yang kurang disiplin. Yang ketiga, mengetahui hubungan motivasi belajar dan disiplin terhadap nilai mahasiswa. Di sini ada metode penelitian, metode yang digunakan untuk menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Lalu ada populasi, penelitian ini adalah mahasiswa, sampelnya dipilih berjumlah 30 responden. Lalu ada teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kuesioner Google Form. Lalu ada teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, dan analisa regresi linear berganda, pengolahan data menggunakan SPSS 27. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada analisis deskriptif data. Berdasarkan pada tabel 1, frekuensi statistik pada data motivasi belajar, disiplin dan nilai mahasiswa dengan 30 responden dan missing 0. Selanjutnya, yang pertama berdasarkan pengaruh motivasi belajar. Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil olah data tentang karakteristik responden menurut pengaruh motivasi belajar menunjukkan jumlah responden terbesar yaitu frekuensi tertinggi pada skor 15 dengan 11 responden 36,7%. Frekuensi terendah pada skor 10 dengan 1 responden 3,3%. Sebagian besar responden memberikan skor 15, 16, 17, dan 18 yang menunjukkan bahwa pengaruh motivasi belajar itu sangat berpengaruh pada mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa merasa motivasi belajar dengan skor rata-rata 15 ini menunjukkan pengaruh motivasi belajar itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, yang kedua berdasarkan disiplin. Berdasarkan tabel 3, hasil olah data tentang karakteristik disiplin di atas menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada di skor 15 dengan 6 responden 20,0%. Frekuensi terendah berada pada skor 11 dengan 1 responden 3,7%. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai disiplin cukup baik. Yang ketiga, berdasarkan nilai mahasiswa. Berdasarkan tabel 4, hasil olah data mengenai karakteristik
responden menurut nilai mahasiswa menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi pada skor 15 dengan responden 9 yaitu 30%. Frekuensi terendah berada pada skor 18 dengan satu responden yaitu 3,3%. Sebagian responden memberikan skor 15, 16, dan 17 menunjukkan bahwa motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Uji kualitas data. Di sini yang pertama ada uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk menentukan validitas instrumen masing-masing dalam variabel pengaruh motivasi belajar X1, disiplin X2, dan nilai mahasiswa, yaitu Y. Pada mahasiswa perguruan tinggi, taraf signifikan yaitu 0,05 atau 5%. Hasil R tabel adalah 0,3610. Jika jumlah yang diperoleh lebih besar dari R tabel, maka dianggap valid. Berikut hasil uji validitas masing-masing variabel. Seperti yang ada di tabel, di sini interpretasinya hasil uji validitas di tabel 4.21 yaitu tabel variabel X1 menunjukkan bahwa semua item dalam setiap variabel memiliki nilai R hitung lebih dari 0,3610, maka dapat disimpulkan dari tabel X1 semua item dalam setiap variabel terbukti valid. Hasil uji validitas X2 seperti tabel tersebut menunjukkan bahwa semua item dalam setiap variabel memiliki R hitung lebih dari 0,3610, maka dapat disimpulkan dari tabel di atas semua item dalam setiap variabel terbukti valid. Lalu ada di sini hasil uji validitas untuk variabel Y. Seperti di tabel di atas menunjukkan bahwa semua item dalam setiap variabel memiliki nilai R hitung lebih dari 0,3610, maka dapat disimpulkan dari tabel di atas semua item dalam setiap variabel terbukti valid. Lalu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap 15 pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen questionnaire dinyatakan reliable apabila nilai Counts alpha lebih dari 0,6. Jika nilai Counts alpha kurang dari 0,6, maka instrumen questionnaire dinyatakan tidak reliable. Berikut hasil uji reliabilitas. Seperti tabel, dari hasil interpretasinya, hasil dari uji reliabilitas pada tabel dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai Counts alpha yang lebih besar dari 0,6, maka variabel dalam penelitian ini dikatakan memadai dan reliable. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dikatakan normal jika tingkat signifikannya lebih dari 0,05. Begitu juga dengan tingkat signifikan yang kurang dari 0,05 dikatakan tidak normal. Pada gambar di samping, normal karena menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dikatakan bahwa terdistribusi normal dengan nilai signifikan deviation sebesar 0,965, lebih besar dari 0,05. Di plot menghasilkan garis. Gambar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya, one sample Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel di samping, hasil nilai asymmetric lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,137 yang artinya terdistribusi normal. Lalu di sini ada uji multikolonarietas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, seperti tabel koefisien,
Di sini syaratnya jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikoloritas. Jika nilai FIV lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikoloritas. Interpretasinya, hasil dari multikoloritas untuk nilai toleransi sebesar 0,735 dan nilai FIV sebesar 1,360. Artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikoloritas. Lalu ada uji heterokidastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Seperti tabel atau gambar di scatter plot, hasil dari uji heterodisitas grafik. Scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tersebar baik di atas dan bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Koefisiennya, jadi hasil dari uji heterodisitas menggunakan uji Gleiser, output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual, yaitu menunjukkan dengan signifikan lebih besar dari 0,05, artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. Lalu di sini ada uji autokorelasi, yaitu untuk bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1, yaitu sebelumnya. Nah, seperti tabel model Sumari ini, di sini itu untuk interpretasinya berdasarkan tabel DL sama dengan 1.2837 dan DU 1.566. Berdasarkan tabel perbandingan nilai DU sama dengan 1.566 dan 4 kurang DU sama dengan 2.4334. Nilai D 1.698 terletak di antara 1.2837, yaitu lebih besar dari 1.698 dan kurang dari 2.4334, yang artinya terdapat korelasi autokorelasi. Nilai DL kurang dari nilai D. Nilai D lebih besar dari nilai 4 DU. Nah, untuk keterangannya, simbol K sendiri itu pada tabel menunjukkan bahwa banyaknya variabel penjelas tidak termasuk variabel berikut. Simbol N pada tabel menunjukkan bahwa banyaknya observasi, dan K sama dengan 2 adalah jumlah variabel independen X1 dan X2, lalu N-nya itu 30, yaitu total responden. DU-nya itu dari 1000, DU 1 sama dengan 1.566, 4 kurang DU sama dengan 1.566 sama dengan 2.4336, dan D-nya itu sama dengan 1.698 dan DL-nya sama dengan 1.2837, yaitu dengan syarat jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan 4 kurang DU berarti terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Lalu ada uji regresi linear berganda, seperti tabel koefisien uji regresi linear. Dari hasil uji regresi linear berganda, nilai A sebesar 0,535 merupakan potensi atau keadaan suatu variabel nilai mahasiswa belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel pengaruh motivasi belajar, yaitu X1 dan disiplin X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel nilai mahasiswa untuk mengalami perubahan. Lalu ada B1, yaitu nilai regresi koefisien sebesar 0,753 menunjukkan bahwa variabel pengaruh motivasi belajar mempunyai pengaruh positif terhadap nilai mahasiswa, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel pengaruh motivasi belajar maka akan mempengaruhi nilai mahasiswa sebesar 0,753 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,215 menunjukkan bahwa variabel disiplin mempunyai pengaruh yang positif
terhadap nilai mahasiswa berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel pengaruh motivasi belajar maka akan mempengaruhi nilai mahasiswa sebesar 0,215 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dengan penelitian ini. Lalu ada uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis T atau parsial. Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian. Untuk melakukan uji T parsial, nilai sig dapat digunakan untuk penelitian ini. Digunakan nilai signifikan 5% atau 0,05 atau nilai T hitung. Lalu cara mencari T tabel yaitu DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. N sama dengan jumlah sampel, K sama dengan jumlah variabel. Diketahui N-nya sama dengan 30, K sama dengan 3. Tingkat kepercayaan 5% sama dengan 0,05. Maka DF sama dengan 30 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 26. Diperoleh sebesar 2,0555. Adapun pengambilan keputusan dari uji T yaitu jika signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jika signifikan lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini dilakukan uji dua sisi. Nilai T hitung 5,218. Hasil pengujian variabel X1 menunjukkan nilai T tabel 2,0555. Maka T hitung 5,218 lebih besar daripada tabel 2,0555. Pada variabel X2 menunjukkan nilai T hitung 1,812. Maka T hitung 1,812 lebih besar daripada T tabel 2,0555. Jadi terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya yang kedua, uji hipotesis F atau simultan. Uji F digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika probabilitas signifikansi lebih besar daripada 0,05, pengaruh tidak signifikan HO diterima dan HA ditolak. Jika probabilitas signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka ada pengaruh signifikan HO ditolak dan HA diterima. Hasil dari uji hipotesis F sebelum menunjukkan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung dari model adalah 27,365. Nilai F hitung lebih besar F tabel 0,05. Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung dari model adalah 27,365. Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dapat dicari dengan cara DF sama dengan jumlah variabel dikurangi 1 atau 3 dikurangi 1 dan DF2 sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 30 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 26. Jadi hasil F tabel 2,975 dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung 27,365 lebih besar daripada F tabel 2,975 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka pengaruh motivasi belajar dan disiplin secara bersama berpengaruh bersama-sama positif dan signifikan terhadap nilai mahasiswa, maka hipotesis 1 diterima. Lalu ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R-square. Seperti model summary, interpretasinya berdasarkan tabel di atas mempengaruhi nilai koefisien R-square sebesar 0,670 atau sebesar 67%. Jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa besar pengaruh variabel pengaruh motivasi belajar sebesar 0,670. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh tingkat motivasi belajar yang tinggi akan berdampak positif terhadap nilai mahasiswa. Hasil uji T menunjukkan bahwa ada tingkat signifikan sebesar 5,218 untuk pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap nilai mahasiswa. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,005 dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai mahasiswa. Maka hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi nilai mahasiswa ditolak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh motivasi belajar terhadap nilai mahasiswa belum memberikan motivasi yang cukup untuk meningkatkan nilai mahasiswa. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa meskipun banyak yang tidak setuju atau tidak setuju dengan motivasi yang diberikan, karena setiap mahasiswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, pengaruh mahasiswa yang memiliki tingkat disiplin yang baik cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik daripada mereka yang kurang disiplin. Hasil uji T menunjukkan bahwa ada tingkat signifikansi sebesar 1,812 untuk disiplin terhadap nilai mahasiswa. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa disiplin tidak mempengaruhi yang signifikan terhadap nilai mahasiswa. Maka hipotesis pertama menunjukkan bahwa disiplin mempengaruhi nilai mahasiswa ditolak. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh motivasi belajar dan disiplin terhadap nilai mahasiswa. Hasil analisis UJF menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai F tabel adalah 2,975 dan nilai F hitung 27,365. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikasi UJF lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat dibuat adalah variabel independen X1 dan X2 mempengaruhi variabel dependen yaitu Y secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa motivasi belajar dan disiplin memiliki dampak yang dapat diterima terhadap nilai mahasiswa. Baik, di sini lalu ada implikasi penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa implikasi yang relevan antara lain 1. Motivasi belajar. Itu motivasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas belajar, produktivitas mahasiswa. Ketika saat mahasiswa merasa termotivasi, mereka akan belajar lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan mencapai target belajar yang telah ditetapkan. Lalu ada disiplin, implementasi aturan yang konsisten dan dengan pendekatan yang adil terhadap memanage kelas dan belajar dan dapat meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. Implikasinya pendidikan dan administrator harus dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan praktek mendukung lingkungan belajar sehingga mahasiswa dapat belajar dalam suasana yang kondusif tanpa adanya gangguan yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada nilai mahasiswa. Dengan adanya dukungan akademik, penghargaan atas prestasi dan penggunaan penilaian informatif secara teratur dapat meningkatkan nilai mahasiswa. Dengan adanya pendekatan penelitian yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan umpan balik yang konstruktif agar dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Lalu ada keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan mengenai pengaruh motivasi belajar dan disiplin terhadap mahasiswa. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan, yaitu 1. Keterbatasan sampel. Jika penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel yang terbatas, generalisasi hasil penelitian menjadi sulit. Hasil yang ditemukan hanya mewakili populasi yang terlibat dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif, diperlukan sampel yang lebih besar.
Lalu kedua, ada keterbatasan waktu. Dalam penelitian ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk terlihat secara signifikan. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau kurang mewakili dampak jangka panjang. Lalu ketiga, ada variabel individu. Setiap individu memiliki karakteristik dan motivasi yang unik. Penelitian ini seringkali mengabaikan variabel individu dan kelompok sampel yang diteliti. Variabilitas ini dapat mempengaruhi hasil penelitian dan menyebabkan kesimpulan yang akurat. Kesimpulan dari makalah ini yaitu 1. Mayoritas responden memberikan skor motivasi belajar pada rentang 15 hingga 18 dengan skor 15 menjadi yang tertinggi yaitu 36,7%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mempengaruhi mahasiswa dalam mencapai nilai akademiknya. Lalu kedua, sebagian besar responden menilai baik tingkat disiplin. Mereka cukup baik dengan skor tertinggi adalah 15 yaitu 20%, skor terendah pada 11 3,3%. Disiplin yang baik juga berkontribusi positif terhadap nilai mahasiswa. Lalu ketiga, ada frekuensi tertinggi nilai mahasiswa berada pada skor 15 yaitu 30%. Diikuti oleh skor 16 dan 17 menunjukkan mayoritas mahasiswa memiliki kinerja akademik yang baik, terutama di tengah pengaruh motivasi belajar dan disiplin. Lalu ada semua variabel. Motivasi belajar, disiplin, dan nilai mahasiswa terbukti valid dan reliable berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas menggunakan Fronts alpha yang lebih besar dari 0,6. Regresi linear berganda menunjukkan bahwa baik motivasi belajar maupun disiplin memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai mahasiswa. Koefisien regresi untuk motivasi belajar adalah 0,753 dan untuk disiplin adalah 0,215. Pengujian hipotesis T, yaitu atau parsial, untuk menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu motivasi belajar dan disiplin secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau nilai mahasiswa dengan nilai T yang signifikan itu T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saran sebagai implikasi dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, untuk peningkatan motivasi belajar, institusi perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, seperti program pengembangan soft skill dan pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, pengelolaan disiplin, yaitu perlu adanya kebijakan dan implementasi yang konsisten untuk mempertahankan tingkat disiplin yang baik di antara mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga, monitoring dan evaluasi, yaitu kontinuitas dalam monitoring dan evaluasi terhadap motivasi belajar, disiplin, dan kinerja akademik mahasiswa sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi-strategi yang dijalankan. Lalu yang keempat, penelitian lanjutan. Jika makalah ini dijadikan referensi, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan meluas, serta melibatkan faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton.